apa ini? Sebuah bingkisan dari YouTube. Iya, insyaallah. Kita lihat, Masya Allah. Bismillah ya, kita akan buka seperti apa isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alaf Center Indonesia, rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini saya berada di Vertizon TV. Dan saya tidak sendiri nih, karena pada kesempatan hari ini alhamdulillah MCI Yogyakarta kedatangan tamu yang istimewa, spesial, Masya Allah. Jauh-jauh dari Bojonegoro menyempatkan silaturahmi ke Jogja, ke MCI Jogja, Masya Allah. Saat ini yaitu beliau adalah Gus Toha Abrori, Masya Allah. Beliau adalah murid dari Gus Baha, Masya Allah. Kita kenalan dulu dong. Ini, Masya Allah. Ahlan wasalan Gus, Masya Allah. Matur nuwun sangat ini sudah menyempatkan waktunya bisa silaturahmi ke sini Gus, Masya Allah. Nah, non saya Gus, nanti sebelum nanti kita akan mulai tanya jawab Gus, ini Masya Allah di depan kita ini sudah ada sebuah kotak yang kita belum tahu nih isinya apa nih Gus. Kalau boleh diizinkan saya membuka, nanti Gusnya yang mengeluarkan gitu Gus ya. Siap, bismillah. Biar lebih barokah Gus. Masya Allah. Nah, pemirsa di depan kita akan melihat apa ini? Sebuah bingkisan dari YouTube. Iya, insyaallah. Kita lihat, Masya Allah. Bismillah ya, kita akan buka seperti apa isinya. Wah, apakah ini silver atau gold? Wah, kita juga belum tahu nih Gus. Bismillah. Barokah. Cek nih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ternyata masih banyak Gus. Apa isinya ini? Wah, ini kurang tahu Gus. Mungkin kulkas 2 pinggul tuh. Masya Allah. Non saya Gus. Allah buka. Nah, ini masih tertutup. Non saya Gus. Jenengan yang buka. Amin, mugi-mugi barokah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Wah, Masya Allah. Apa ini? Jenengan yang baca. Ternyata bahasa Arab ini Gus. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi di sini Masya Allah ada penghargaan dari YouTube nih Gus untuk Vertizon TV, di mana sudah 1000 subscriber nih Gus, Masya Allah. 1 juta atau 1000 ini? Oh, 1 juta, ya Allah. 1000-nya 1000 Gus. Ngapunten. Namanya manusia nggih. Menunjukkan saya masih manusia biasa Gus, Masya Allah. Masya Allah. Pemirsa, alhamdulillah saat ini Vertizon TV sudah punya apa ini Mas jenenge? Gold play button, Masya Allah, dari YouTube non saya Gus. Iya. Sudah 1 juta subscriber. Mugi-mugi menjadi wasilah untuk beramal soleh Gus. Amin. Masya Allah. Wah, mohon doanya pemirsa, mugi-mugi moga-moga Vertizon TV ini bisa istiqomah memberikan kebermanfaatan untuk umat ya. Amin. Masya Allah. Banyak nih bicara penghargaan nih Gus, banyak orang itu berlomba-lomba ingin mendapatkan penghargaan manusia, tapi kemudian lupa ingin mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pripun Gus? Mungkin nasihat untuk kami nih Gus, biar dalam berdakwah di Mu'alaf Center Indonesia ini bisa istiqomah nih, biar hanya mengharap ridha Allah nih Gus. Nah, mohon wejanganipun Gus, Masya Allah. Jadi penghargaan ini dari YouTube ya? Nggih, dari YouTube Gus. Yang punya YouTube itu siapa ya? Manusia Gus. Saya namanya siapa ya? Saya nggak hafal ya. Susanti. Oh bukan, Susan ini. Susan. Susah ini Gus namanya. Ya. Susan. Ya. Jadi begini. Berbicara tentang penghargaan dari YouTube, anggap saja dari makhluk ya. Dalam satu makalahnya Ibnu Athaillah Sakandari, dalam syarahnya itu al-izzah, sebuah kemuliaan, kehormatan, itu ada 2. Yang pertama itu izzatun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Yang kedua izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna.
Izzun yafna itu apa? Kemuliaan yang akan sirna itu apa? Ya kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya duniawi, kemuliaan yang sifatnya dari manusia untuk manusia, anugerah pangkat-pangkat duniawi, itu semua akan sirna. Mulai dari pangkat RT itu akan sirna, lurah itu akan sirna, DPR yang mungkin sekarang lada galak ira karu-karuan itu akan sirna. Bupati, gubernur akan sirna. Bahkan pangkat tertinggi dalam titah sebuah negara, presiden pun akan sirna, akan jadi kenangan. Dalam banyak kisah di dalam Al-Quran, di sini ada Ustadz Baihaqi yang hafidz Quran, tahulah bahwa menerangkan syariat di Al-Quran sedikit. Maksudnya tatanan-tatanan syariat, hukum-hukum fikih sedikit. Yang terbanyak itu tentang kisah. Itu untuk menjadi hikmah bagi kita bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk mencatat kisah kita. Bahkan kemuliaan duniawi itu dicatat kisahnya. Misal kita pernah dipimpin oleh Presiden Pak Karno, itu sekarang jadi kisah. Dipimpin oleh Pak Harto yang sumeh, yang meseman, itu menjadi kisah. Pak Harto sampai sekarang juga masih menanyakan kabar kita. Piye le kabare? Masya Allah ya, masih ya. Yang masih sampai hari ini ya. itu pun menjadi kisah. Iya, pernah dipimpin Gus Dur, menjadi kisah. Jadi sama. Mungkin ini Vertizon TV ini dapat penghargaan dari YouTube. Ini hanya akan menjadi kisah. Kisah ini baik atau buruk. Kalau ini diudari secara fikih, ora barbar. Penghasilan dari YouTube itu kalau dikaji pun ya ora rampung-rampung. Misalkan begini, ada dua hal yang mempengaruhi penghasilan dari YouTube itu. Satu, zatiyahnya, konten yang ditampilkan itu apa. Kalau Vertizon kebetulan yang ditampilkan itu dakwah, ya mantala ala hasanatin. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya dia dapat kebaikan itu sendiri. Kalau Vertizon ini menampilkan sesuatu yang sifatnya menjadi inspirasi kepada orang lain, itu akan menjadi dosa jariyah juga. Wala yahmiluna asqalahum wa asqalam ma asqalihim ila akhir. Lah, kemudian kontennya bagus. Tapi yang membiayai siapa? Sponsor yang kerjasama dengan YouTube. Lah, sponsor ini dalam konteks apa? Tahu-tahu Vertizon, misalkan Ustadz Baihaqi ceramah, Assalamualaikum qaulal mu'allifu rahimahullah, ting, sponsornya metu dadak kondom. Atau bukan kondom, misalkan apalah yang di situ ada mungkarotnya. Zatiyahnya dakwah. Tapi sponsornya yang membiayai. Kayak gitu ya. Iya, itu bagaimana? Tapi kita istilahnya mukroh, orang yang dipaksa dari YouTube karena kita tidak bisa menentukan sponsor mana yang kita harus pilih gitu ya? Harus pilih. Maka itu terjadi antara sesuatu yang halalan thayyiban, kontennya kan halalan thayyiban. Kemudian terjadi syubhat, karena apa? Kita nggak bisa milih sponsor A dan si B. Kalau bisa milih kan kita pakai minta sponsor kipas angin terus toh. Yang jelas-jelas halalan thayyiban. Zatiyahnya halalan thayyiban, kipas anginnya halalan thayyiban. Zatiyahnya halalan thayyiban, sponsornya payung halalan thayyiban. Lah ini misalkan yang mungkarot, misalkan ngapunten, misalkan di situ ada sesuatu yang sifatnya mungkarot. Contoh sponsor mungkarot apa Ustaz Fajrul ini? Apa ya? Pakaian wanita mungkin. Enggak ya? Berarti pakaian dalam hukum haram. Wah, parah iki. Iki rada sekuler iki ya. Rada ekstremis iki. Mosok pakaian dalam dihukumi haram. Ini jangan-jangan kutan mbok hukumi haram. Wah, Mas. Istighfar. Masalahnya konten ini ku plus orang yang make itu. Oh, iya. Ada yang makainya itu bareng sama yang make. Berarti pemandangannya. Ya, pemandangannya itu yang membersamai itunya tadi. Ini kata Ustadz Mili, yang dijual mobil, tapi di depannya ada perempuan yang blondeng. Apa hubungannya Ustadz antara mobil dengan wanita yang blondeng? Oh, sama-sama mulusnya. Lah itu kan mungkarot. Lah yang memberi biaya mungkarot. Nah ini terjadi syubhat. Kalau memang kita mukroh nggak bisa menentukan, mana terjadi syubhat. Nah, kalau terjadi syubhat ini bagaimana? Ya, Vertizon haruslah tahu diri. Karena setiap pekerjaan yang di situ, kita tidak bisa memilih kehalalan dan keharamannya. Bahkan satu pekerjaan yang paling suci pun sekarang, misalkan petani. Petani misalkan, bibitnya sudah terpilih, tanahnya sudah milik sendiri, milik utam. Tapi ada rembesan-rembesan air. Misalkan Mas Farzul kebetulan
tanahnya ada di bawah, sawahnya di bawah, yang di atas enggar, tanahnya berebes milih, otomatis sing lemu sing tanahnya sampean. Lah ini bercampur nih. Lah makanya dalam Islam itu ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Itu satu, sedekah itu bisa mensucikan harta, itu juga mensucikan diri. Jadi makanya saran saya untuk Vertizon TV yang dapat penghargaan ini, ya aja muk ditompo terus seneng yo aja. Wih hanya akan jadi kenangan. Lah nek pengin resik ya disakati. Kebetulan kan ini kelihatannya mulai zakat itu fisabilillah kita. Wajah seperti ini kan mustahik. Sedas goreng deh. Astagfirullah. Naudzubillahi min dzalik. Ojo sampai mustahik lah. Ya harus ada tangan yang di atas, itu lebih baik. Yang kedua ada izun yafna. Yang kedua izun la yafna, satu kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Yaitu kemuliaan penghargaan yang langsung dari Allah. Makanya kalau dari sini kita bolehlah seneng atas dasar la in syakartum la azidannakum atau wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Tapi kan lebih seneng kalau misalkan ada kabar, wah ini dijamin surganya. Kalau zaman Rasulullah kan enak. Siapa? Sahabat, ada 10 sahabat yang dijamin surga, seneng lah, itu penghargaan yang luar biasa. Ya, jadi penghargaan seperti ini ya oke, seneng boleh. Tapi keterlaluan jangan. Ya dirayakan, diceritakan seperti ini, diceritakan untuk pendengar muhibin, kok muhibin apa? Jenenge apa ngene iki sing mengikuti jenenge apa? Oh, subscriber. Kulino muhibin juga. Subscribernya ini biar tahu ya boleh. Tapi jangan keterlaluan, jangan berlebihan itu. Masya Allah. Baik Gus, Masya Allah. Ya moga-moga doakan kami Gus bisa istiqomah, bisa ya dapat kemuliaan di dunia, juga dapat kemuliaan nanti di akhirat. Amin insya Allah.